Asnawi Mangku Alam bermain powerful bersama klubnya di Liga Thailand yaitu Fort FC dan berhasil menciptakan gol kemenangan. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan-pesannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Sebelum kita membahas Asnawi Mangku Alam, for your information, Liga Thailand untuk musim terbaru ini mereka disiarkan oleh Sport TV. Sport TV merupakan sebuah jaringan televisi berbayar dari Korea Selatan yang menayangkan program olahraga dan beberapa program gelar bicara seputar olahraga. Jadi, Liga Thailand bukan hanya disiarkan oleh televisi lokal mereka, tetapi televisi yang ada di luar negeri ikut andil untuk menyiarkan Liga Thailand. Dan jangan heran saat kita menonton Liga Thailand sekarang, teman-teman, semakin banyak televisi yang menyiarkan Liga Thailand secara broadcasting, secara tampilan tayangan itu akan eye-catching. Dan di media sosial Sport TV Indonesia kan ada beberapa kali mereka memposting cuplikan Liga Thailand, kameranya, angle-nya, slow motion dan lain sebagainya. Di kolom komentar diapresiasi oleh netizen Indonesia dan di tag lah PT LIB, PSSI, Indosiar dan lain sebagainya untuk bisa nih sedikit banyaknya meniru apa yang terjadi di Liga Thailand dari sisi broadcasting. Nah, di Liga Arab Saudi sebelum datangnya Cristiano Ronaldo dan pemain-pemain kelas dunia lainnya itu tayangannya ala kadarnya. Nah, setelah datang Cristiano Ronaldo, pemain-pemain ber-high quality, semakin banyak televisi luar termasuk televisi yang ada di Indonesia ingin mengambil right-nya, mengambil hak siarnya. Oleh karenanya, selaku operator sepak bola Arab Saudi melakukan pembaharuan terhadap sistem broadcasting Liga Arab Saudi. Dan saat kita menonton Liga Arab Saudi, eye-catchingnya, tampilannya seperti liga-liga yang ada di Eropa. Jadi lumrah, teman-teman, pada saat televisi luar sudah banyak menyiarkan liga suatu negara, contoh seperti Arab Saudi pun termasuk kawasan di Asia Tenggara ada Liga Thailand, maka mereka pun akan memperbaiki kualitas broadcastingnya, meningkatkan jumlah kamera, meningkatkan kualitas kamera, slow motion dan sebagainya. Sedangkan kalau kita tarik ini di Liga Indonesia, ya sampai saat kita membuat video ini belum ada yang melirik tayangan ataupun televisi-televisi yang ada di luar negeri, teman-teman. Masih eksklusif di beberapa televisi berbayar kita, televisi swasta kita, dan OTT serta media-media lainnya. Jadi ya kalau kita bandingkan dengan liga-liga yang banyak disiarkan oleh negara-negara lain lewat televisi mereka, di-compare dengan Liga Indonesia, teman-teman, kualitasnya kok seperti itu. Jadi harap dimaklumi, teman-teman. Semakin banyak sekali lagi yang melirik liga kita, yang menyiarkan liga kita, otomatis liga kita pun akan pasti, bukan tidak mungkin, kameranya pun akan meningkat secara kualitas, secara kuantitas. Nah, kenapa Sport TV, aku baca-baca juga kan di media sosial, mengambil right dari Liga Thailand, teman-teman, di video yang mereka publikasikan, karena Liga Thailand secara kualitas ada ranking mereka pun untuk kawasan Asia Tenggara menjadi peringkat pertama. Nah, misi Pak Erick Thohir sekarang ini kan bagaimana Liga Indonesia kita bisa merangkak di posisi peringkat pertama ataupun setidaknya 2 besar lah dulu. Nah, jadi ada efek kolateral, teman-teman, ketika liga kita bagus dengan lirekan-lirekan maut yang dilakukan oleh televisi yang ada di belahan dunia. Gimana Liga Indonesia mau dilirik sedangkan kualitasnya tidak oke? Nah, jadi kita lihatlah ke depannya bagaimana kompetisi Liga Indonesia kita. Ini seperti cambukan lah ya, kok Liga Thailand bisa disiarkan oleh televisi luar. Nah, sedangkan kok Liga kita atmosfer gila-gilaan luar biasa, kok seperti itu. Oke, nah dari Liga Thailand kita geser nih ke Asnawi Mangku Alam. Tak jauh-jauh, Asnawi Mangku Alam, pemain timnas Indonesia, bermain di Liga Thailand bersama Fort FC. Baru-baru ini Asnawi Mangku Alam mendapatkan kecaman, serangan, ya apapun lah itu istilahnya, karena penampilan yang ditunjukkan oleh Asnawi Mangku Alam di timnas Indonesia kala melawan Cina, dengan keputusan-keputusan yang telat, dengan permainan individu yang terlalu memaksa dan sebagainya. Sedangkan jika Asnawi Mangku Alam tampil bersama Fort FC, kok beda, kok bisa secara kualitas, kok secara irama, ritme dan lain sebagainya bisa mengimbangi. Itulah dia perbedaan sebuah level, teman-teman.
tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Asnawi Mangku Alam dan pemain-pemain timnas Indonesia yang mungkin menonton video ini. Poin pertama, Asnawi bermain di Liga Thailand. Ya, meskipun Liga Thailand peringkat pertama untuk kawasan liga yang ada di Asia Tenggara, tapi secara kualitas masih jauh itu dengan level lawan-lawan yang dihadapi timnas Indonesia. Pemain-pemainnya bermain di kompetisi apa. Nah, jadi Liga Indonesia contohnya. Liga Indonesia, teman-teman, intensitas menit bermain di atas lapangan itu rata-rata 35 menit, 40 menit. Bayangkan aja, sepanjang 90 menit, waktu ball on play, waktu bola bergerak itu sekitaran rata-rata 35 sampai dengan 40, ya mentok 45 menit rata-rata. Ada beberapa pertandingan yang sampai dengan 50 menit, 55 menit. Kalau kita bicara elemen itu saja, itu berpengaruh, teman-teman, terhadap pemain liga kita ketika mereka tampil di timnas ataupun di kompetisi di luar Liga Indonesia. Misalnya di Liga Eropa. Kenapa? Karena lawan yang akan dihadapi timnas ataupun ketika pemain kita tampil di Eropa, itu lawan-lawan yang sudah terbiasa bermain di level high intensitas. Contoh, rata-rata menit bermain mereka ball on play mereka di liga mereka, teman-teman, 50 menit, 55 menit. Nah, contoh kalau kita bicara di Liga Eropa, itu rata-rata menit bermain mereka, ball on play-nya, teman-teman, bola terus bergerak 50-55 menit. Udah bahkan ada 61 menit. Sudah rata-rata seperti itu. Nah, ketika bermain nih pemain-pemain kita yang rata-rata 35 menit, 40 menit ball on play-nya, bola bergerak, kemudian melawan yang rata-rata 61 menit, ball on play-nya, bola bergerak, teman-teman. Disitulah akan perlu ekstra kerja keras lebih, teman-teman. Dan nggak kaget akan muncullah yang namanya kejomplangan antara level pemain kita dengan lawan-lawan yang secara kualitas sudah merasakan intensitas yang sangat amat pelik terhadap pertandingan di atas lapangan. Nah, untuk Asnawi ketika tampil di timnas, kan yang dihadapi itu lawan-lawan yang gacor. Misal di round 3, siapa negara yang sudah dihadapi timnas Indonesia. Level mereka itu bukan lagi level kawasan Asia Tenggara. Level mereka itu udah Asia, atau bahkan mereka sudah terbiasa bermain dengan high intensitas. Nah, jadi untuk Asnawi tentu harus menyamakan level tersebut untuk bisa menyeimbangi atau melewati level tersebut. Nah, nggak heran pada akhirnya Asnawi underperform beberapa pertandingan di jalannya bersama timnas Indonesia karena perihal level intensitas pertandingan tadi, level competitiveness. Nah, di Liga Thailand, tanpa mengurangi rasa hormat, iya, mereka liga yang terbaik nomor 1 di Asia Tenggara. Tetapi secara intensitas permainan, kualitas permainan, competitiveness-nya, teman-teman, tentu harus lebih ditingkatkan lagi, harus untuk bisa diakselerasikan lagi. Asnawi kita lihat bersama klubnya Ford FC itu gila-gilaan tampil, forward pull bisa menyeimbangi. Nah, kan pertanyaan besar, kok di klub bisa menyeimbangi Asnawi Mangku Alam, kok bisa mainnya oke, sedangkan untuk di level timnas tidak ataupun belum prima. Nah, itu kembali, teman-teman, kualitas lawan yang dihadapi. Contoh, Ford saat menghadapi Nakhon Ratchasima, permainan Asnawi ketika masuk sebagai pemain pengganti, forward full. Contoh lagi, pada saat Asnawi Mangku Alam bersama Ford bermain bersama Persib Bandung, itu Asnawi gila-gilaan penampilan, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, dan menjadi salah satu outlet pemain Ford FC yang mematahkan taktikal yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Dan penampilan spesial yang dilakukan oleh Asnawi bersama klubnya, sampai-sampai Asnawi Mangku Alam dihujat oleh sebagian oknum ataupun netizen yang ada di Indonesia. Dicecarlah di komentar, kok pemain Indonesia mengalahkan klub dari Indonesia, mana nasionalismemu, bla 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 bla. Kita harus memisahkan hal tersebut, karena dalam konteks Asnawi Mangku Alam, dia bermain secara profesionalisme. Nah, garis besarnya bersama Ford saat menghadapi Persib, Asnawi tampil spesial karena level yang dihadapi tadi nggak jauh pun di Liga Thailand. Nakhon Ratchasima, lawan dari Asnawi Mangku Alam, menciptakan sebuah gol, dan lawan-lawan lainnya. Secara kualitas antara Asnawi dengan pemain-pemain lainnya nggak jomplang banget. Nah, saat bermain lebih tinggi di level high quality, teman-teman. Nah, beberapa pemain kita, bukan hanya bicara Asnawi Mangku Alam, beberapa pemain-pemain kita yang abroad, teman-teman, ataupun tampil di liga-liga yang super, teman-teman, di situ agak mengalami kesulitan untuk berkembang, untuk bisa berakselerasi menampilkan permainan terbaik. Ujungnya apa? Tersisihkan. Ya, memang sekali lagi penting
liga ini salah satu atributnya dengan banyak elemen-elemen lain teman-teman, diperbaiki dari kualitas ball on play-nya, bola bergerak di atas lapangan. Kalau misalnya kualitas liga kita hanya 35 menitan, 40 menitan bermain bermain memang benar-benar bola itu bergerak, kemudian tampil di liga yang lebih tinggi, pasti akan kaget, pasti akan sulit untuk bisa menyeimbangi permainan yang ditampilkan. Dan ini pelajaran juga ya untuk pemain-pemain kita ataupun stakeholder yang ada di Liga Indonesia, teman-teman. Secara serius lah untuk memperhatikan hal tersebut. Aku juga sudah memahami bagaimana Pak Erick Thohir salah satu elemennya memperbaiki wasit, karena wasit ini pun memiliki andil sangat amat besar untuk meningkatkan ball on play time kita ya di atas lapangan, teman-teman, liga kita. Karena dulu-dulu wasit-wasit kita dikit-dikit tiup peluit, dikit-dikit tiup peluit, dan akhirnya apa? Menurunkan ball on play time kita di atas lapangan. Nah, setelah beberapa kali perbaikan terhadap wasit dilakukan oleh Pak Erick Thohir, kan mulai ada tuh advantage, dibiarkan dulu pertandingan terus bergerak, teman-teman, meskipun ada pelanggaran yang sangat amat keras dan sebagainya. Nah, semoga jadi pembelajaran sangat amat hebat bagi Asnawi Mangku Alam, teman-teman, dari apa yang sudah dia tampilkan bersama Timnas Indonesia. Tentu lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia lawan yang lebih berat ke depannya, lawan yang secara high intensitas mereka sudah levelnya mungkin lebih tinggi dari beberapa pemain-pemain kita yang tampil di Liga Indonesia ataupun liga-liga yang ada di kawasan Asia Tenggara, teman-teman. Bagaimana cara kita? Ya, terus meningkatkan mengakselerasi diri, dan ya itulah dia faktor ketika kita bicara sebuah liga sangat amat menjadi sebuah elemen yang penting, teman-teman. Jordi Amat pun kan banyak yang menyebutkan dari liga luar balik ke liga Malaysia intensitasnya turun. Aku sepakat hal tersebut, suka tidak suka, tanpa mendiskreditkan pengalaman dimiliki oleh Jordi Amat. Bayangkan aja, liga Eropa balik ke liga turun ke liga Asia Tenggara, jelas competitiveness-nya kemudian intensitasnya akan berkurang, dan itu akan mempengaruhi individu terhadap Jordi Amat itu sendiri. Termasuk juga Asnawi Mangku Alam dari Liga Korea lah turun ke Liga Asia Tenggara. Nah, naib rasanya kalau kita katakan nggak akan mempengaruhi Asnawi Mangku Alam dari sisi competitiveness-nya, dari sisi persaingannya. Ya, aku pun nggak mengatakan Port FC tempat Asnawi bernaung ataupun Liga Thailand memang jelek banget, enggak. Ya, kalau kawasan Asia Tenggara saja level mereka memang sudah oke. Bahkan teman-teman, kalau kita bandingkan Liga Thailand dengan beberapa klub yang ada di Liga Australia, bahkan kita compare antara Liga Thailand sama Liga Australia tempat Ravel Strike, so far so good. Liga Thailand ini bahkan oke nih untuk bisa bersaing dengan Liga Australia. Kemarin Buriram United, teman-teman, di Liga Champions berhasil menaklukkan perwakilan dari Liga Australia. Oke. Semoga konsisten Asnawi Mangku Alam, semoga Asnawi Mangku Alam terus berkembang dan menampilkan permainan yang prima untuk Timnas Indonesia dan bersama klubnya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.